We must partner together the apostolic with churches. Kita harus bisa sebagai pelayan kerasulan ataupun apostolik harus bisa bekerja sama dengan erat dengan gereja Tuhan. Amin. One of the key things the apostolic does with local churches is partnership in suffering. It says in Philippians 3. Di dalam Filipi 3 dikatakan pelayan kerasulan ataupun apostolik itu mereka bekerja sama baik dalam suka maupun duka, dalam penganiayaan dan sebagainya. Yeah. Philippians 3 verse 10 says we partnership in Filipi suffering. 3:10 dikatakan kami semua berpartner dengan penganiayaan. Many pastors are busy putting out fires that God started. Begitu banyak gembala-gembala pada saat ini itu menyibukkan dirinya hanya untuk memadamkan api yang ada di gereja. We don't want people to go through any kind of suffering and hardship, so we try to make everything better for them. Jadi kita tidak mengizinkan mereka bertumbuh di dalam penganiayaan itu, tapi kita mencoba untuk memadamkan api yang ada di gereja. On one hand, we as pastors are trying to make things easier for people. Dan sebagai pendeta, satu hal ataupun di dalam satu tangan kita mau mempermudah permasalahan yang ada di dalam jemaat. But on the other hand, we want our people to grow up into maturity. Tetapi di tangan yang satu kita mau jemaat kita itu menjadi dewasa melalui kejadian ataupun pengalaman dalam hidup mereka. We want someone to grow up into in responsibility. Kita mau mereka itu bertumbuh dan bertanggung jawab di dalam kehidupan mereka masing-masing. Maybe we see the gift of leadership on them. Contohnya mungkin kita bisa melihat ada karunia kepemimpinan di dalam satu jemaat. But they have a very busy job. Tetapi orang ini punya kesibukan yang luar biasa di dalam So pekerjaan. we don't want to give them too much responsibility because it will be too much for them. Jadi kita nggak mau memberikan begitu banyak tugas kepada dia karena kita merasa dia paling penting, dia bisa memecahkan semuanya. But how do you learn to carry a heavier load? Tetapi bagaimana kita diajarkan sama Tuhan untuk saling berbagi beban ini? You have to carry some weight in order to be training to carry more weight. Jadi kita itu diizinkan sama Tuhan untuk membawa beban berat supaya mereka yang punya beban berat pun mereka tahu bagaimana menjadi dewasa di dalam kesulitannya mereka. We don't want to make things so hard for people to think, I know I cannot do that. Kita jangan menambah begitu banyak pekerjaan sampai mereka berpikir, aduh kayaknya saya nggak bisa lagi berbuat ini. We don't want to set the bar so high they cannot jump to get over it. Kita tidak bisa menempatkan satu batasan tinggi sehingga orang ini tidak bisa loncat begitu tinggi sesuai dengan permintaan. But even you make it so low that everybody can get over it, no difficulty, Dan no jangan maturity. juga membuat batasan itu terlalu rendah sehingga semuanya bisa loncat bersama-sama. Maturity comes through walking through difficulty. Yeah. Kedewasaan itu tumbuh karena adanya tantangan di dalam hidup mereka. Apostolic ministry can help pastors that are trying to do everything. Say, hey, stop doing that and delegate. Dan pelayan kerasulan itu ataupun apostolik, mereka mulai mendelegasikan tugas-tugas mereka dan mereka tidak meraup semuanya untuk diri mereka sendiri. Verse 22 says, and make up a bed for me because I'm coming back to visit. Dikatakan di sini 22. ayat yang ke-22 dikatakan dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Apostolic ministry returns. Pelayan apostolik ataupun rasul itu akan kembali ke markasnya. I know Rudy has said for 20 years, hey, NCMI Apostolic Ministry does not give money. Dikatakan Pak Rudi sendiri gereja pusat itu tidak memberikan uang kepada Pak Rudi untuk melakukan tugas sebagai seorang rasul kepada kota-kota lain ataupun negara-negara yang lain. But we will come back. Tetapi dia katakan kami akan kembali lagi. We've been coming
doing that for 20 years. Tapi kami sudah melakukan hal itu selama 20 tahun. That means if you're invited into a church, Jadi kalau misalnya kita diundang ke dalam satu gereja untuk berkhotbah, to preach, untuk berkhotbah, to give perspective to the eldership team, ataupun untuk memberikan nasihat kepada penatua-penatua di gereja, to provide perspective on untuk memberikan situations, satu perspektif yang jelas kepada satu kejadian yang ada. we don't just say, praise God, and we go and never come back. Kita tidak hanya bilang, oh puji Tuhan, ataupun hanya berkata-kata begitu saja, kemudian langsung pergi. Apostolic ministry is relational. We keep coming back. Philemon was dear to Paul. Jadi pelayan kerasulan ini, mereka bukan hanya datang, bukan hanya berjanji palsu, tetapi mereka tetap datang untuk menguatkan gereja Tuhan. Apostolic ministry returns. Pelayan apostolik akan kembali lagi untuk memulihkan keadaan. Builds long term. Jadi tujuan mereka itu sebenarnya bukan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Long obedience in the same direction. Jadi ketaatan yang panjang yang bisa membuahkan hasil. Amen. Last two verses. Ayat yang 23 terakhir, and 25. 23 sampai ayat yang ke-25 dikatakan, salam kepadamu dari Epaphras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarchus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Yang terakhir, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Like I said at the beginning when we read Acts chapter 20, Tadi seperti saya sudah katakan di dalam Kisah Para Rasul 20, apostolic ministry is example ministry. pelayan apostolik ataupun kerasulan itu adalah menjadi contoh ataupun model. Acts 20, you know how I lived among you. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 20, kamu tahu bagaimana aku ini hidup. Here Paul says, my fellow prisoner Epaphras. Dikatakan juga sama Paulus, teman sekerjaku ataupun teman sepenjaraku. Apostolic ministry doesn't just say, do what I say. Pelayan apostolik atau kerasulan itu tidak pernah berkata, lakukan apa yang kuperintahkan kepada aku. Apostolic ministry says, I'm following Jesus, do as I do. Pelayan apostolik ataupun kerasulan dikatakan, lakukanlah tugas dari Bapakku di surga kepadamu. Very important here. Yang paling penting di sini, Notice who he greets. Verse 24, he says, Mark. bagaimana ucapan selamat daripada Paulus, salamnya dia yang disampaikan kepada Markus. This is John Mark. Ini adalah Yohanes Markus. John Mark, relative of Barnabas. Yohanes Markus ini adalah saudara daripada Barnabas. The one who was the cause of such difficulty between Paul and Barnabas that they separated. Dan orang ini sebenarnya membuat satu pertikaian antara Barnabas dan Paulus sehingga mereka harus berpisah satu dengan lainnya. But here, Tapi di sini Paul is writing to Philemon to say, hey, your feelings towards Onesimus who did the wrong thing to you, tetapi surat yang Paulus katakan kepada Filemon itu sebenarnya ditujukan untuk Onesimus. Paul wants him to be generous to Onesimus. Paulus mau supaya Filemon ini bermurah hati kepada Onesimus untuk membayar hutang-hutangnya, To forgive him. untuk memaafkannya. Paul is saying, do what I did. John Mark caused such difficulty between me and my number one apostolic partner. Yohanes Markus ini membuat satu kesulitan di mana dia tidak mau bermurah hati, tetapi Paulus menegur Filemon supaya bisa memaafkan Onesimus dan membayar hutang-hutangnya. But here Paul says, don't just do what I say, do what I do. I've forgiven John Mark. Dan Paulus menjadi contoh, dia katakan, jangan jangan melakukan apa yang kukatakan, tapi lakukan apa yang pernah
aku lakukan, aku jalankan. At the end of 2 Timothy, Paul even asked Timothy to bring John Mark to him because he is helpful in his ministry. Di dalam 2 Timotius, Paulus mengajak Timotius untuk membawa Yohanes Markus untuk kembali bergabung di dalam pelayanannya. Apostolic ministry, when we are giving perspective and encouragement to local churches, Jadi pada waktu pelayan kerasulan ini memberikan satu kata penguatan ataupun memberikan semangat, we don't give direction and tell them, oh, we think you should do this, kita tidak hanya menyuruh mereka, mungkin kamu harus melakukan ini, but we can say, hey, in our following of Jesus, this is what we have done, follow us. tetapi di dalamnya kita harus katakan, pada waktu saya mengikuti Kristus dan saya menghadapi satu permasalahan seperti ini yang kulakukan, ini yang sudah kulalui, inilah pengalamanku. Example leadership. Jadi itulah contoh daripada kepemimpinan yang sejati. Amen. 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 Is a good illustration of the apostolic sitting in this room here with John. Yeah. So we met Johnny. Well, how many years ago, John? Berapa tahun yang lalu Pak Rudi jumpa sama Pak Joni? Sudah berapa tahun? It must be. But I think just 2 minutes because I don't know if dinner's ready. Dinner's ready. Okay. Just 2 Di depan. minutes. 2 menit. Ini contohnya Pak To Philemon, Joni dengan Pak Antonius. to Philemon, my fellow co-worker. Jadi seperti Filemon yang dia katakan, ini adalah rekan sekerjaku di dalam Tuhan. And then Paul talked about partnership. Dan Paulus berkata tentang bagaimana kita bisa berpartner, bekerja sama. So when I met Johnny Pada waktu saya jumpa sama Pak Joni 12, 14 years ago, 12-14 tahun yang lalu, he was leading a church, dia memimpin gereja but he was burnt out. dan mungkin dia merasa kelelahan. And he sat way back in this church. Dan dia duduk jauh di belakang. I saw him when I was preaching. Dan saya lihat dia pada waktu saya berdiri di depan. And now he's famous. Long time famous. Long time famous. But he's been a friend for 12, 14 years. Tapi dia adalah rekan sekerjaku. Fellow Teman sejatiku co-worker. selama 12-14 tahun. Yeah. Yeah, but until now still. Mau bilang gitu. Iya. Tapi Jadi, pada dasarnya tidak memerintahkan. ya, jadi pada dasarnya adalah saya melihat pelajaran apa yang di-sharingkan oleh Rudy dan tim. So what I see, what you guys are teaching Yeah. here to the team. Kalau pengajaran nggak betul, pasti saya langsung dari pintu keluar lagi. If your teaching is not according to what the Bible says, I would have run. Tapi karena itu adalah menjawab kebutuhan saya, But because it's answering all my questions, makanya saya bertahan ada walaupun benar. that's why I'm sitting down here today. Dan sampai hari ini. Up to today, tonight, I'm still here. Yeah. And how have you avoided burnout? Because long time ago, how's up to now, 14 years later, how's he avoided it? Bagaimana Pak Ministry. Joni menghindari saya melalui istilahnya Saya sendiri pada waktu itu adalah kelelahan. oleh karena kelelahan dan sepertinya Tuhan sudah lama tidak berbicara dengan saya. Because where am I at that time? I felt that the Lord hasn't spoken to me for a long, long time. Yeah. Dan sepertinya hanya mengerjakan apa yang saya pelajari dengan akalnya. Then I'm only just relying on my own thoughts. Yeah. Kadang-kadang mengkopi apa yang orang lain buat. Then I'm only just copying what other people are doing. Yeah, yeah. Tapi pada waktu itu saya melihat tim ini But what
Walaupun sering kecapekan. Although I'm also tired, but it makes me want to sleep. Iya. Cukup. Enough. But here's a real testimony. Ini adalah satu kesaksian bagaimana pertemanan di dalam rekan sekerja And also young men in the group, young men. dan anak-anak muda, pendeta-pendeta muda di sini. Ya, dan dengan itu akhirnya ya saya bawa seluruh gereja saya, pastor-pastor saya di sini, Pastor Agus. And that's why Belum I cukup. bring my fellow workers, Belum cukup. Pastor Agus, Istri saya, dan istri saya. and also for my wife. Ya, if my wife not agree, what to do? Jadi kami berpartner. Oh, sorry, memang. All these men that working with me or partnering with me, it's also my wife have to agree with who they are. Yeah, perspective. Good perspective. Husband and wife. Yeah. Bagus sekali. Doa makannya boleh lama? Pimpin doa makan. Belongs